Emil Audero terancam batal melakoni debut bersama timnas Indonesia saat menghadapi Cina pada 5 Juni mendatang. Hal ini disebabkan oleh komitmennya bersama klub Serie B Italia, Palermo, yang sedang menjalani fase penting di babak playoff promosi ke Serie A. Palermo baru saja menyelesaikan musim reguler dengan hasil imbang 1-1 melawan Carrarese dan finish di peringkat 8 klasemen. Posisi ini membuat mereka harus berjuang dari babak preliminari untuk mendapatkan tiket promosi. Palermo dijadwalkan melawan Juve Stabia pada 18 Mei di babak awal playoff. Jika menang, mereka akan berhadapan dengan Spezia di semifinal yang berlangsung 2 leg, yakni pada 20-21 dan 25 Mei. Bila mampu melewati Spezia, Palermo akan melaju ke final playoff yang juga terdiri dari 2 leg pada 29 Mei dan 1 Juni. Jika Palermo terus melaju hingga final, maka Emil Audero masih akan bertanding hingga 2 Juni dini hari waktu Indonesia. Ini membuatnya kemungkinan baru bisa terbang ke Jakarta paling cepat pada tanggal 3 Juni. Situasi ini tentu menjadi dilema bagi pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert. Dengan hanya 1 hari istirahat sebelum laga krusial melawan Cina, sangat berisiko untuk langsung menurunkan Emil sebagai starter. Padahal, timnas sangat membutuhkan kehadiran Audero di bawah Mistar karena Marten Pas dipastikan absen akibat akumulasi kartu kuning. Absennya Pas membuka peluang besar bagi Audero untuk tampil, namun kini peluang itu menjadi tidak pasti karena komitmennya bersama klub. Harapan bagi timnas Indonesia hanya bisa terwujud jika Palermo tersingkir lebih awal di fase playoff. Jika Palermo kalah dari Juve Stabia atau Spezia, maka Emil punya cukup waktu untuk bergabung dengan skuad Garuda dan menjalani debutnya. Saat ini, segalanya bergantung pada hasil yang diraih Palermo di Serie B. Kehadiran Elkan Bagot di Bali mendadak menjadi sorotan publik, terutama para pendukung timnas Indonesia. Keberadaannya terungkap dari unggahan foto bersama salah satu pengguna media sosial, DWKNDRNN. Momen ini langsung menimbulkan spekulasi bahwa Bagot akan bergabung dalam pemusatan latihan timnas Indonesia jelang laga melawan Cina dan Jepang dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Apalagi, pemusatan latihan tersebut memang dijadwalkan berlangsung di Bali mulai 26 Mei mendatang. Alasan pemilihan Bali sebagai lokasi latihan pun cukup menarik. PSSI ingin memberikan suasana yang lebih santai kepada para pemain, khususnya mereka yang baru menyelesaikan musim kompetisi di luar negeri. Bali dipilih agar latihan bisa dikombinasikan dengan momen relaksasi. Selain Elkan Bagot, beberapa pemain lain yang juga sudah terlihat di Bali adalah Asnawi Mangkualam, Marcelino Ferdinand, dan Ronaldo Kuateh. Ketiganya juga merupakan pemain luar negeri yang berpeluang besar dipanggil ke timnas. Kembalinya Elkan Bagot menjadi sorotan tersendiri karena sudah cukup lama ia absen dari skuad Garuda. Terakhir, namanya mencuat saat PSSI memanggilnya untuk memperkuat timnas U23 dalam kualifikasi Olimpiade 2024, namun ia tidak memberikan respons. Sejak saat itu, hubungan Bagot dengan timnas terkesan renggang. Namun dengan kedatangan pelatih baru Patrick Kluivert, peluang Bagot untuk kembali memperkuat Merah Putih tampaknya terbuka lebar. Hingga kini, PSSI masih belum secara resmi mengumumkan daftar pemain yang dipanggil untuk pemusatan latihan di Bali. Meski begitu, kehadiran sejumlah pemain bintang di Pulau Dewata menjadi sinyal kuat bahwa persiapan timnas sudah dimulai. Banyak pihak berharap kehadiran Bagot bukan sekadar liburan, melainkan menjadi bagian dari rencana besar Kluivert dalam memperkuat lini belakang timnas Indonesia jelang laga berat di grup C. Kabar kurang menggembirakan datang dari Jai Itzes menjelang laga krusial melawan Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Bek tangguh milik Venezia FC ini berada di ambang sanksi akumulasi kartu kuning. Saat ini, Jai telah mengantongi 1 kartu kuning, dan jika mendapatkan 1 lagi saat menghadapi Cina, ia akan dipastikan absen saat melawan Jepang. Padahal, laga kontra Jepang akan menjadi tantangan terbesar timnas di grup C. Peraturan FIFA dan AFC menetapkan bahwa pemain yang menerima 2 kartu kuning di fase grup akan dilarang bermain di pertandingan berikutnya. Hal ini sudah lebih dulu menimpa Marten Pas dan Marcelino Ferdinand, yang dipastikan absen saat melawan Cina karena akumulasi kartu. Situasi ini membuat posisi Jai Itzes semakin riskan, terlebih ia bermain sebagai bek tengah, posisi yang sangat rawan terkena pelanggaran dan kartu akibat duel-duel keras. Laga kontra Cina diprediksi berlangsung ketat dan syarat tensi tinggi, karena kedua tim masih berjuang untuk mengamankan posisi di klasemen. Dalam situasi seperti ini, Jai Itzes dituntut bermain sangat cermat dan disiplin agar tidak terkena kartu kuning kedua. Ini jelas bukan tugas mudah. Sebagai pemain belakang, Jai akan sering berhadapan langsung dengan pemain depan lawan, dan tekanan tinggi bisa memicu keputusan spontan yang berujung pada pelanggaran. Bukan hanya Jai, ada 5 pemain lainnya yang juga terancam sanksi akumulasi jika kembali menerima kartu. Kevin Dix, Kelvin Verdong,
Muhammad Ferrari, Ivar Jenner, dan Nathan Chuaon. Jika tak dikelola dengan baik, Indonesia bisa menghadapi laga berat melawan Jepang dengan kekuatan pincang. Kini, Patrick Kluivert harus menyusun strategi jitu agar anak-anak asuhnya tetap tampil agresif namun tetap aman dari risiko kehilangan pemain kunci di pertandingan berikutnya. Pertandingan seru antara timnas Indonesia melawan Cina akan segera digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Informasi mengenai harga tiket resmi sudah diumumkan, dan ternyata tidak ada perubahan signifikan dibanding laga sebelumnya. Harga tiket paling mahal berada di tribun Premier Barat dan Timur, yaitu sebesar Rp1.750.000. Sedangkan untuk kamu yang ingin nonton dengan budget lebih hemat, bisa memilih tribun atas dengan harga Rp300.000. Harga ini ditetapkan langsung oleh PSSI sebagai tarif terendah untuk laga kali ini. Namun, tak sembarang orang bisa langsung membeli tiket. Calon penonton wajib memiliki akun Garuda ID terlebih dahulu sebagai syarat utama pembelian. Perlu dicatat, satu akun hanya diperbolehkan membeli satu tiket saja, jadi jangan harap bisa borong banyak. Setelah pembelian selesai, barcode tiket yang menjadi akses masuk stadion baru akan tersedia di halaman pembelian pada 4 Juni 2025, tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan kamu cek akunmu tepat waktu agar tidak tertinggal. Ada hal penting lain yang perlu diketahui, yakni soal pengurangan kuota penonton untuk pertandingan ini. Kuota dipangkas sebanyak 15% dibandingkan laga sebelumnya. Pengurangan ini dilakukan sebagai buntut dari sanksi FIFA yang diberikan kepada Indonesia. Beberapa hari lalu, FIFA menjatuhkan hukuman karena adanya tindakan xenofobia yang dilakukan oleh supporter saat menjamu timnas Bahrain. Dengan kondisi tersebut, jumlah penonton yang bisa masuk stadion menjadi lebih terbatas. Maka dari itu, kamu harus bergerak cepat jika ingin mendapatkan tiket. Apalagi laga ini diprediksi bakal berlangsung panas dan penuh gengsi. Timnas Indonesia tentu akan tampil habis-habisan demi meraih hasil positif. Apalagi dukungan langsung dari supporter bisa menjadi tambahan semangat yang luar biasa. Ong Kim Sue memberikan pandangan kritis soal rencana pertandingan Manchester United melawan tim ASEAN All Stars. Dalam wawancaranya, ia menilai laga tersebut hanya sebatas pertunjukan semata, bukan pertandingan yang benar-benar mencerminkan kekuatan sepak bola Asia Tenggara. Menurutnya, ide menggabungkan pemain-pemain terbaik dari berbagai negara ASEAN memang terdengar menarik. Namun pada praktiknya sulit diwujudkan karena banyak pemain terbaik tidak bisa bergabung. Selain itu, ia menyebut obsesi berlebihan negara-negara ASEAN terhadap klub Eropa seperti Manchester United justru bisa merugikan perkembangan sepak bola lokal. Ong mengungkapkan bahwa pertandingan ini digelar di waktu yang tidak tepat. Meski liga domestik sudah selesai, beberapa negara termasuk Indonesia sedang menjalani persiapan penting untuk kualifikasi Piala Dunia. Hal ini membuat klub dan federasi enggan melepas pemain utama mereka ke tim ASEAN All Stars. Ia merasa keputusan mengadakan pertandingan ASEAN All Stars justru merugikan karena tim tersebut tidak akan diperkuat oleh pemain-pemain terbaik. Dengan berbagai keterbatasan tersebut, Ong menyarankan agar Manchester United lebih baik menghadapi satu tim nasional saja, seperti timnas Indonesia. Ia menyebut bahwa pertandingan melawan tim nasional akan lebih realistis dan punya nilai kompetitif yang lebih kuat. Terlebih, timnas Indonesia sedang dalam performa yang menjanjikan dan tengah menjalani agenda penting di ajang internasional. Hal ini bisa menjadi ajang uji coba sekaligus tontonan menarik bagi para penggemar sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Ia menyatakan bahwa pelatih tim nasional pasti akan merasa kesulitan jika pemainnya harus dilepas untuk pertandingan eksibisi semacam ini. Menurutnya, akan lebih masuk akal jika pertandingan menghadapi klub besar Eropa seperti Manchester United diberikan kepada tim nasional yang sedang melakukan persiapan. Jai Itzes tengah menghadapi masa paling sibuk dan krusial dalam karirnya. Di level klub, bek 24 tahun itu masih berjuang mati-matian menjaga posisi Venezia di Serie A. Timnya baru saja meraih kemenangan penting 2-1 atas Fiorentina yang mengangkat mereka ke posisi ke-17, satu langkah di atas zona degradasi. Tapi dengan hanya 2 pertandingan tersisa melawan Cagliari dan Juventus, nasib mereka masih belum aman. Venezia yang baru saja promosi jelas tak ingin mengulang mimpi buruk degradasi seperti musim 2020-2021. Sebagai kapten, Jai Itzes memikul tanggung jawab ekstra. Bukan cuma sekadar bertahan di lapangan, ia juga harus menjaga fokus tim di tengah tekanan tinggi. Terlebih ia adalah sosok tak tergantikan di lini belakang dengan 34 penampilan musim ini. Sejak pulih dari penyumbatan vena yang sempat mengganggu pada akhir 2023, Itzes tampil konsisten dan jarang absen. Stamina dan kondisi fisiknya akan sangat menentukan apakah Venezia bisa bertahan di kasta tertinggi Liga Italia.
Namun perjuangan Jai Itzes tak berhenti di Italia. Begitu musim Serie A selesai pada 25 Mei, ia langsung ditunggu agenda besar bersama timnas Indonesia. Sebagai kapten Garuda, Itzes akan memimpin rekan-rekannya di 2 laga penting kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia akan menghadapi Cina di SUGBK pada 5 Juni dan Jepang pada 10 Juni. Hasil 2 pertandingan ini sangat menentukan nasib Indonesia. Apakah tetap bertahan di jalur menuju Piala Dunia, atau tersingkir lebih awal? Dengan jadwal yang super padat, Jai Itzes nyaris tak punya waktu rehat. Pemusatan latihan timnas akan dimulai di Bali pada 26 Mei, hanya 1 hari setelah laga terakhir Venezia. Artinya, ia harus segera terbang ke Indonesia tanpa banyak waktu untuk merayakan atau meratapi hasil akhir Venezia. Tekanan besar ada di pundaknya, namun publik Indonesia tetap berharap besar pada ketangguhannya.